Veda Ega Pratama, nama yang mengubah standar. Nama Veda Ega Pratama bukan cuma tercatat sebagai juara Moto4 Asia Cup 2023. Dia adalah wajah baru dari ambisi Indonesia di kancah balap dunia. Veda bukan menang karena hoki. Dia mengacak-acak dominasi rider Jepang, Thailand, dan Malaysia yang selama ini jadi langganan puncak. Dengan 9 kemenangan dari 12 balapan, Veda mengunci gelar juara bahkan sebelum seri terakhir digelar. Pedok Asia terdiam bukan hanya karena hasil, tapi karena cara. Cara Veda mendominasi race, membaca slipstream, menjaga ritme, hingga menutup tikungan terakhir dengan presisi sekelas MotoGP rider. Dialah simbol baru keseriusan Indonesia di jalur Road to MotoGP. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan menggelitik seluruh negeri. Siapa yang bisa menyusul Veda? Siapa pembalap Indonesia berikutnya yang bisa menggetarkan Asia seperti dia? Moto4 Asia Cup, gerbang paling kejam menuju MotoGP. Jangan salah, Moto4 Asia Cup, dulu dikenal sebagai Asia Talent Cup, adalah kompetisi paling brutal untuk pembalap muda di kawasan Asia dan Oseania. Ajang ini digelar langsung di bawah bayang-bayang MotoGP dan World SSBK. Motor sama, spek identik, truk raksasa, tekanan luar biasa. Dari sinilah nama-nama besar seperti Ayumu Sasaki, Somkiat Chantra, hingga Taiyo Furusato memulai karirnya. Dan sekarang, Veda Ega Pratama resmi masuk daftar emas. Moto4 adalah tempat pembalap ditempah. Bukan soal siapa tercepat di satu lap, tapi siapa paling stabil, kuat mental, dan cerdas membaca momen. Tak ada slipstream gratis, tak ada motor unggulan. Kalau kamu bisa menang di sini, tim-tim Grand Prix akan mulai melirik. Moto4 bukan sekedar kompetisi. Ini medan seleksi paling kejam di jalur Road to MotoGP. Alumni legendaris, dari Moto4 ke Grand Prix. Lihat daftar juara Moto4 Asia Cup atau ATC. Kamu akan temukan nama-nama besar yang sekarang jadi andalan di kejuaraan dunia. Kaito Toba, Ayumu Sasaki, Dennis Onchu, semua jebolan sini. Somkiat Chantra kini mengaum di Moto2. Taiyo Furusato lulusan ATC juga. Bahkan nama besar seperti Bill van Erde dari Australia hingga Hakim Danish dari Malaysia pun pernah berjaya di sini. Dengan kata lain, siapapun yang bisa bersinar di Moto4 hampir pasti punya jalur mulus menuju Grand Prix. Maka ketika Veda Ega Pratama muncul sebagai juara dominan dari Indonesia, seluruh mata mulai menoleh ke arah timur. Inilah saatnya Indonesia tidak hanya ikut, tapi memimpin. Tapi sekarang, setelah Veda naik ke Moto3 bersama Honda Tim Asia, siapa yang sanggup jadi penerus di 2026? Veda jadi standar emas rider Indonesia. Sebelum Veda, standar pembalap Indonesia di ajang Asia masih dipertanyakan. Banyak yang cepat, tapi inkonsisten. Banyak yang punya talenta, tapi tenggelam karena mental. Tapi Veda mengubah semuanya. Gaya balapnya adalah kombinasi brutal antara ketenangan dan agresivitas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Dia bisa jaga ban, jaga posisi, dan jaga fokus selama race berlangsung. Ini bukan skill biasa, ini mental juara. Dan yang paling penting, dia konsisten. Dari Qatar, Buriram, Sepang, Mandalika, hingga Motegi, Veda tetap cepat. Hasilnya, Honda langsung membawanya ke Rookies Cup dan kini ke Moto3. Sekarang, Veda bukan sekadar pembalap, dia adalah tolok ukur. Kalau kamu pembalap Indonesia, kamu harus lebih hebat dari Veda. Kalau tidak, kamu akan tertinggal. 3 nama baru, 1 misi, Bintang, Betley, Maulana. Musim 2026, Indonesia tak lagi sekadar menonton. 3 nama sudah diumumkan bakal tampil di Moto4 Asia Cup. Mereka adalah Bintang Pranata, Betley Ayatullah, dan Maulana Malik. Mungkin belum banyak yang tahu siapa mereka sekarang, tapi misi mereka jelas. Menyusul jejak Veda. Bintang dikenal sebagai rider teknikal. Betley punya kecepatan liar yang kadang tak terduga, dan Maulana punya ketenangan yang tak biasa di usia muda. Ketiganya datang dari latar belakang berbeda, tapi mimpi mereka satu, membawa merah putih naik podium di ajang Asia. Beban mereka berat, ekspektasi publik besar. Tapi jalan menuju Grand Prix memang dimulai dari titik tertekan ini. Siapa dari mereka yang sanggup menjadikan Moto4 sebagai batu loncatan? Itulah pertaruhan sesungguhnya. Moto4 Asia Cup, kompetisi yang tak kenal ampun. Jangan salah kira,
Moto4 Asia Cup bukan ajang pengantar atau balapan fun ride. Ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi para rider muda. Semua pembalap pakai motor yang sama, spek seragam, tidak ada mesin unggulan, tidak ada perangkat elektronik pintar seperti di MotoGP. Yang bikin beda cuma satu hal, pembalapnya. Kalau kamu lengah sepersekian detik saja di tikungan terakhir, kamu bisa turun 5 posisi. Kalau kamu tidak punya nyali untuk late braking atau menutup racing line, kamu akan dilibas rider lain tanpa ampun. Di Moto4, semua dipantau. Dari body language di paddock, komunikasi dengan kru, hingga sikap saat kalah. Satu kesalahan bisa jadi akhir karir. Inilah alasan kenapa hanya rider mental baja yang bisa lolos dari sini. Veda sudah melakukannya. Sekarang giliran Bintang, Betley, dan Maulana untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pengganti, tapi penantang serius. Efek domino. Veda buka gerbang. Indonesia diperhitungkan. Satu kemenangan bisa jadi momentum, tapi dominasi Veda itu mengubah ekosistem. Setelah Veda membungkam Asia di musim 2023, tim-tim Eropa mulai bertanya, ada apa dengan Indonesia? Dari yang awalnya diremehkan, Indonesia kini jadi negara yang diperhatikan. Astra Honda Racing School makin serius mengorbitkan talenta muda. Sponsor mulai berani investasi. Bahkan Federasi Balap Nasional ikut dorong pembinaan dari level mini GP sampai ke Rookies Cup. Efeknya nyata. Bintang, Betley, dan Maulana bisa ikut Moto4 2026, bukan karena kuota atau belas kasihan. Mereka dipilih lewat seleksi ketat, karena hasil dan data, bukan kasihan atau nasionalisme. Veda telah membuka jalan, tapi jalan itu tidak akan bertahan lama kalau tidak ada yang melanjutkan. Maka tahun ini adalah tahun penentu. Apakah efek domino itu terus menjalar atau berhenti di generasi Veda saja? Negara rival tak tinggal diam, ancaman dari Jepan dan Malaysia. Saat Indonesia sibuk merayakan kebangkitan Veda, negara rival justru langsung bersiap memukul balik. Jepang seperti biasa, tak pernah kekurangan talenta. Setelah Zen Mitani juara 2024 dan Ryota Ogiwara menyusul di 2025, kini rumor beredar Jepang sudah siapkan nama baru dari Akademi Honda dan Yamaha yang jauh lebih agresif dan matang secara teknis. Malaysia juga makin serius. Hakim Danish yang sempat jadi andalan sudah naik level, tapi mereka terus kirim rider muda dari program SIC Racing dan pabrikan lokal. Thailand, Vietnam, bahkan India mulai ikut menyiapkan rider untuk merebut kembali dominasi regional. Intinya, Veda memang bikin bangga, tapi dunia balap tidak akan menunggu. Kalau Indonesia mau tetap relevan, maka Bintang, Betley, dan Maulana harus tampil ganas sejak race pertama. Tidak ada waktu untuk adaptasi panjang. Siapa paling mendekati karakter Veda? Kalau harus jujur, tidak semua rider punya karakter seperti Veda. Dia itu paket lengkap, agresif tapi sabar, cepat tapi rapi. Dari 3 rider Indonesia di Moto4 musim ini, siapa yang paling mendekati karakter itu? Jawabannya belum pasti. Tapi jika melihat data dan evaluasi awal, Bintang Pranata terlihat paling teknikal, seperti Veda versi awal. Betley Ayatullah punya potensi besar dari sisi speed, tapi masih perlu belajar kontrol emosi dan ritme. Sementara Maulana Malik punya kestabilan luar biasa, tapi kadang kurang agresif di momen krusial. Tentu, semua bisa berubah saat race dimulai. Tapi satu hal jelas, siapapun yang ingin menyamai Veda harus berani tampil sempurna nyaris di setiap seri. Moto4 tidak menoleransi kesalahan beruntun, dan tim pencari bakat Eropa tidak menunggu lama. Satu musim bisa jadi tiket, atau tamat. Dari Moto4 ke dunia, jalan terbuka tapi tidak gratis. Kita semua bangga melihat Veda Eka Pratama naik ke Moto3. Tapi jangan lupa, perjalanannya panjang dan berdarah. Setelah juara ATC 2023, dia harus tempur lagi di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup 2024-2025. Itu 2 tahun penuh tekanan. Baru setelah itu dia direkrut Honda Tim Asia untuk Moto3 musim 2026. Artinya, Moto4 bukan garis akhir, ini hanya gerbang. Bintang, Betley, dan Maulana harus tahu bahwa perjuangan sebenarnya baru dimulai. Mereka harus terus konsisten, sabar, dan bermental baja. Mereka butuh sponsor, hasil, dan momentum. Tapi yang paling penting, mereka butuh keyakinan bahwa anak Indonesia bisa bersaing di sirkuit dunia. Veda sudah membuktikannya. Sekarang waktunya generasi baru unjuk gigi. Karena jika gagal, Indonesia bisa kembali dilupakan dalam hitungan musim.